Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang sampai detik ini kita semuanya masih diberikan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar sebagai bukti taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemauan dan kemampuan fadilah wa rahmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga kita terus dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, kemudian kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ketaatan, ibadah-ibadah dan amal soleh, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia terindah ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, yang artinya tidaklah mereka itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Ayat ini dahulu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang musyrik Quraisy. Sehingga berdasarkan ayat ini, hamba Allah ataupun manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hamba Allah yang mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Kemudian ada hamba yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengagungkan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang memang benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Orang musyrik Quraisy itu, ikhwatul iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi mereka mengatakan kami diciptakan oleh Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Itu kata mereka, orang musyrik Quraisy. Yang menurunkan hujan juga Allah, yang memberikan rizki kepada kami juga Allah. Mereka meyakini. Tapi di samping keyakinan itu, mereka pun berdoa, meminta, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan patung-patung orang soleh, kemudian mereka minta, kemudian mereka yakin itu mendatangkan keberkahan. Padahal al-barakatu minallah. Keberkahan itu hanya datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutlah orang-orang musyrik Quraisy itu adalah bangsa yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Hal ini disampaikan oleh sahabat yang mulia, itu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau bersama satu rombongan diperintahkan oleh Rasulullah SAW berhijrah ke negeri Habasyah. Sahabat Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sebagai jubirnya ketika itu.
dan beliau berhadapan dengan Raja Najasyi, yang sehingga Raja Najasyi ini membenarkan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membenarkan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau sebagai seorang Muslim. Maka kata jubir kaum muslimin ketika berhadapan dengan Raja Najasyi, dan ketika itu kaum muslimin pun dikejar oleh utusan orang-orang Quraisy agar Raja Najasyi tidak boleh melindungi dan memberikan keamanan kepada sekelompok umat Islam yang menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan agamanya. Maka Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an diminta oleh sang raja untuk menjelaskan ajaran apa yang dibawa oleh Rasul kalian ataupun Nabi kalian tersebut. Maka beliau mengatakan, dan ini pun merupakan satu ungkapan ciri kemerdekaan seorang hamba yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, ayyuhal malak, wahai tuan raja, kunna qauman ahlu jahiliyah. Kami ini dulu adalah kaum jahiliyah, yang jahil, tidak mengetahui sebenar-benarnya, tidak menyembah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Na'budul asnam. Kami ini dahulu adalah bangsa yang menyembah asnam. Al-asnam itu adalah berhala-berhala. Tapekong, gitu ya. Kemudian wa na'kulal maitata. Kami pun dahulu adalah kaum yang gemarnya memakan bangkai. Jadi dahulu orang-orang jahiliyah itu memakan apa? Memakan bangkai. Kemudian wa na'til fawahisha. Kami pun dahulu ketika di zaman jahiliyah gemarnya itu adalah mendatangi tempat-tempat keburukan, tempat-tempat kemaksiatan. Ya, judi, ya, kemudian taruhan, sampai yang menjadi hadiahnya itu adalah istri sendiri. Gitu ya, dijadikan sebagai taruhan untuk pihak lawannya. Itulah kondisi kami. Kemudian kami pun dahulu adalah bangsa yang karakternya adalah wa naqta'ul arham. Kami ini adalah orang-orang bangsa yang gemar atau masyarakat yang gemar memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali persaudaraan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memutuskan tali persaudaraan ya silaturahim ini merupakan akhlak jahiliyah. Jadi merupakan akhlak jahiliyah. Kemudian wa nusiul jiwar. Kami pun dahulu adalah masyarakat yang memiliki akhlak senantiasa mengganggu tetangga-tetangga kami. Ya, memberikan keburukan, yang memberikan akhlak yang buruk, menyakiti tetangga-tetangga kami. Ada dalam Islam, saking agungnya hak tetangga itu, ketika malaikat Jibril alaihissalam memberikan senantiasa mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku menyangka tetangga itu merupakan salah satu yang akan bisa mendapatkan warisan dariku. Saking agungnya hak tetangga, dihormati, diagungkan di dalam Islam. Tapi dahulu, ya kata Ja'far bin Abi Thalib, kami ini adalah masyarakat yang senantiasa mengganggu tetangga kami. Wa yaqulul qawiyyu minna dha'ifa. Begitupun kami dahulu ketika masa jahiliyah, ketika kami menjadi masyarakat jahiliyah, kami ini ketika menjadi orang yang kuat, ketika kami ini mendominasi, maka pasti kami akan memakan orang-orang yang lemah di antara kami. Maka pasti kami ini akan menindas orang-orang yang lemah di antara siapa? Di antara kami. Itu ciri-ciri jahiliyah, Pak. Ketika dia memiliki suatu kekuasaan, diamanahkan kekuasaan, justru orang yang dipimpinnya, tentu kan di sini ya kalau dilihat dari susunannya, ya masyarakat itu ya lemah gitu ya. Maka dia ditindas, ya dijadikan sebagai apa? Sebagai objek yang menguntungkan untuk siapa? Untuk orang-orang kuat tersebut. Itulah ciri dari apa?
dari bangsa ataupun orang jahiliyah, masyarakat jahiliyah seperti itu. Yang kuatnya memakan yang lemahnya. Ya bahkan dijadikan sebagai apa? Sebagian objek gitu ya. Fakunna ala dzalika. Dan kami dahulu seperti itu. Terus kami ini seperti itu sampai datang seorang nabi terakhir, seorang rasul yang memerdekakan kami, yang melepaskan kami dari semua bentuk-bentuk keburukan jahiliyah tadi. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan, sampai Allah utus kepada kami seorang rasul untuk memerdekakan kami. Inilah kemerdekaan yang hakiki seorang hamba. Yang kata Ja'far bin Abi Thalib, na'rifu nasabahu. Rasul tersebut yang Allah utus, kami sangat kenal nasabnya, silsilah keluarganya, terhormat, sangat mulia. Wasidqahu, begitupun Rasul yang diutus kepada kami, wahai Tuan Raja, kami sangat mengenal kejujurannya. Wa amanatahu, kami pun sangat mengenal Rasul yang diutus kepada kami itu amanahnya. Bahkan sebelum diutus menjadi seorang Rasul, beliau sudah terkenal dengan Al-Amin. Wa afafahu, dan kami pun sangat mengenal Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat terjaga. Iffah, ya terjaga, menjaga diri dari semua bentuk keburukan-keburukan. Ya sudah pasti tidak akan pernah menyembah berhala. Ya, Rasul yang diutus kepada kami juga tidak pernah mendekati yang namanya khamar, terjaga, bahkan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kelalaian-kelalaian. Ya bagaimana ketika Rasulullah SAW hendak ketika masih kecil dengan ya serombongan anak-anak kecil di usianya, ketika itu ada satu pesta ataupun hiburan, mau mendatangi berkeinginan, tapi ditidurkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari semua bentuk kesia-siaan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas sang Rasul tersebut yang diutus kepada kami, fada'ana ilallah. Rasul tersebut hanya mengajak kepada kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Linuwahhiduhu, itu hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'buduhu, dan Rasul tersebut hanya mengajak kepada kami hanya untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kemerdekaan yang hakiki dan pengagungan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkait dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki satu nama yang setiap pagi, bahkan di setiap kita selesai melaksanakan sholat fardu, disunnahkan untuk membaca ya ayat ini, yaitu ayat kursi. Ada di dalam ayat kursi. Setelah kemarin kita membahas nama Allah Al-Ali, kemudian Ta'ala Al-Muta'al, maka sekarang ya nama Allah yang digabungkan dengan Al-Ali, wa huwa Al-Aliyul Azim. Itu insyaallah kita bersama-sama mentadaburi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Dialah Allah yang Maha Agung. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Di dalam ayat kursi yang setiap pagi dan petang kita baca, ikhwatul iman, disunahkan ya zikir pagi dan petang. Begitupun disunahkan setiap selesai kita melaksanakan sholat fardu membaca apa? Membaca ayat kursi. Maka balasannya adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam ayat kursi ini merupakan terhimpun nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Sehingga ayat kursi ini disebut sebagai ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Itu ayat kursi. Maka ketika kita membaca, mentadaburi ayat kursi ini, maka ada hadiah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah semakin tebal keimanan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hikmah, satu pelajaran penting saja ketika kita membaca ayat kursi ini, Allah di dalam ayat kursi ini menjelaskan makhluk-makhluknya yang sangat besar, langit dan bumi,
Allah menjelaskan Allah memiliki makhluk yang namanya kursi. Disebut juga ayat kursi, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini satu makhluknya yang terbesar, yaitu apa? Arsyur Rahman. Itu makhluk yang sangat besar. Dan yang paling besar ya di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah arsy-Nya, Arsyur Rahman. Maka dialah Allah Al-Azim, lebih besar daripada makhluk-makhluk tadi. Dialah Al-Azim, ya, Maha Agung daripada makhluk-makhluk yang besar tadi. Sehingga Allah membuat perumpamaan, dijelaskan dalam tafsir, 7 lapis dan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya kursi. Itu 7 lapis langit dan bumi itu tak ubahnya seperti apa? Seperti cincin ataupun gelang yang dilemparkan ke padang pasir. Kursi itulah seperti padang pasir. Begitupun ketika dibandingkan antara kursi dengan apa? Dengan arsy-Nya, itu pun sama perbandingannya. Jadi kursi itu seperti cincin ya ataupun gelang, sedangkan Arsyur Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala itu seperti padang pasir nan luas. Padahal tadi kursi saja lebih besar daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini. Maka pemilik itu semuanya Al-Azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Besar. Jadi dengan satu kalimat Al-Azim saja ketika kita tadaburi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mendatangkan keimanan, keyakinan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Apa yang patut kita takuti, khawatirkan untuk urusan dunia ini? Yang tadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yaitu sangat kecil dibandingkan kursi. Ya, yang kursi ini yang tadi lebih besar daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, lebih besar daripada arsy. Lantas pencipta itu semuanya Al-Azim, Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki Al-Azim, Rabb kita, Tuhan kita, ya sembahan kita, Al-Azim, lebih besar daripada itu. Nafatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urida hadzal ismu yatis amaratin fil Quran. Allah mengenalkan dirinya memiliki nama Al-Azim. Di dalam Al-Quran itu ada 9 ayat, ya 9 tempat Allah menjelaskan, memperkenalkan dirinya Al-Azim. Dialah Allah yang Maha Agung, dialah Allah yang Maha Besar. Di antaranya tadi ya di dalam ayat kursi, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak merasa apa? Tidak merasa capek ya memelihara tadi semua makhluk-makhluk yang agung tersebut, makhluk-makhluk yang sangat besar tersebut. Mudah sekali ya. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa huwa al-'aliyyul 'azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-'Ali yang maha tinggi, Al-Irtifa yang muta'al, Al-Azim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Begitupun dalam Quran surat At-Taubah bisa kita jumpai ya nama Allah Al-Azim. At-Taubah ayat 129. Kalau tadi ayat kursi, ayat Al-Baqarah 255. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 129, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim." Yang hanya kepadanya lah aku bertawakal. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Arsy, yang pemilik pencipta Al-Arsy, juga dialah Allah Al-Azim, pemilik nama Al-Azim. Begitupun Arsy yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ya satu keterangan, Arsy pun begitu apa? Begitu besar. Ya Arsy itu begitu besar. Atapnya alam semesta, juga atapnya semua surga. Ya surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Tahtal arsy, ya di bawah arsy-Nya. Kemudian di dalam Quran surat yang ke-27 ayat 26, Allah pun memperkenalkan dirinya ya tentang Al-Azim ini, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah yang tidak ada ilah sembahan yang berhak untuk diibadahi
oleh kita sebagai seorang hamba illa huwa, kecuali dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Arsyil Azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik pencipta arsy dan dialah Allah Al-Azim. Begitupun di dalam surat Al-Waqiah. Ini dalam surat Al-Waqiah ya ayat 74 Allah pun menjelaskan, memperkenalkan dirinya Al-Azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, maka bertasbihlah, sucikanlah ya nama Rabbmu, nama Allah Subhanahu wa taala, bismi rabbikal azim, dengan nama Rabbmu Al-Azim. Jadi ketika kita mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, kemudian mengimani isi kandungan Al-Azim, maka kita sedang dalam rangka mentasbihkan, yang menyucikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah Al-Azim, dan ini memang hanya layak disandang oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Karena selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Ya selain Allah Subhanahu wa taala ini kecil. Lawan dari Al-Azim ini adalah sesuatu yang kecil, as-shaghir. Dan selain Allah Subhanahu wa taala shaghir, kecil. Maka yang nama Al-Azim ini hanya layak dia disandang oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatun musyabihatun liman tasawwa bil azamah. Ya sifat ini hanya pantas ya disandang ya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat tersebut. Kemudian Al-Azim ini sifatul iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara bahasa, kemudian secara istilahan. Al-Azim ini maknanya adalah al-kibru. Al-kibru itu maha besar, ya maha agung. Kemudian al-kibr ini pun adalah angkuh, ya. Maka sifat-sifat tersebut hanya pantas dimiliki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat tersebut hanya pantas dimiliki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa al-kibr ini haram untuk kita sebagai seorang makhluk. Angkuh, ya. Kemudian sombong. Lah kita tidak ada yang bisa kita sombongkan, ya, angkuhkan. Karena segala sesuatunya itu yang kebesaran, keagungan hanya pantas untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal ittisam, maha luas karunia-Nya. Maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya. Ini salah satu makna dari Al-Azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Wa ulu sya'ni wal irtifa. Begitupun yang dimaksud dengan Al-Azim, nama Allah Subhanahu wa taala yang maha besar ataupun yang maha agung, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, ya di atas segala sesuatu. Al-irtifa. Ini sudah dibahas ya di bulan yang telah lalu tentang nama Allah Ta'ala Al-Muta'al, kemudian nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Kemudian wal irtifa, yang meninggi. Tidak ada sesuatu pun yang berada di atas Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti pun ketika semua makhluk hamba-hamba Allah, maksud yang beriman, itu dimasukkan di dalam jannah, maka kenikmatan yang paling tinggi itu adalah melihat atau berjumpa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang paling puncak. Kenikmatan yang paling tinggi ketika Allah Subhanahu wa taala membuka tabir dirinya. Ahlul jannah, penghuni surga, bisa melihat berjumpa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling tinggi. Al-'admu khilafu shaghir wa ta'zimu maknahu at-tabjil. Dialah Allah Subhanahu wa taala at-tabjil. Itu zat yang harus senantiasa kita puja, yang harus senantiasa kita puji, yang harus senantiasa kita muliakan. Karena memang zat Allah ataupun Allah Al-Azim memang yang paling layak untuk kita puja, puji, kemudian kita muliakan. Sehingga pantas ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya kalau kita tidak pandai memuji diri sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala memang pantas ketika Allah memuji siapa? Dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan ya untuk senantiasa memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat alhamdulillah ini merupakan satu dari 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena pantas tadi ya, sangat pantas. Rabb kita ini ya Al-Azim, Allah Subhanahu wa taala ini untuk senantiasa kita puji, kita muliakan. Wal azamatu, dan memiliki keagungan. Wal kibriya. Ya, wal kibriya. Jadi kibriya ini kalau arti di dalam kamusnya ini bangga, ya aku. Karena memang yang pantas ya memiliki, yang menyandang tadi kebesaran, nama kebesaran hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fil haqqil abdi fa inal 'azamata madhmumah. Ya, sedangkan untuk kita seorang hamba merasa diri agung, merasa diri hebat, ini madhmumah, tercela. Karena tadi keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Ya. Kemudian wal azamatu, keagungan, yang kebesaran itu adalah izar, pakaianku. Jadi tidak boleh tadi ya sifat-sifat keagungan kebesaran itu ya diklaim oleh siapa? Oleh hamba, ya oleh makhluk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman naza'ani", ini barang siapa, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mengambil, merebut tadi selendang ya ataupun pakaianku, izar, ya sarung, wahidah minhuma, satu di antara keduanya ini, qadzaftuhu finnari, aku akan jebloskan ke dalam apa? Ke dalam neraka. Sehingga tidak boleh ya kita ini yang merasa diri agung ya, kemudian tadi kibar, sombong ya, takjub kepada diri sendiri, yang melihat ibadah-ibadah kita ini justru jebakan dari siapa? Dari iblis. Jebakan dari siapa? Dari iblis untuk bagaimana kita hilang dari amal-amal kita. Ya, hangus daripada amal soleh kita. Begitu pun dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin yata'azzamu fi nafsihi." Ya, tidaklah seseorang ketika sombong, yang mengagungkan dirinya, wa yahtalu fi masyitihi, ya, dia pun angkuh sombong ketika di dalam berjalannya, illa laqiyallahu alaihi ghadban, maka nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba ini dalam keadaan dimurkai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada penyakit angkuh, ya, kemudian sombong, kemudian takabur. Ya, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Fathul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-'azimu huwa alladhi yu'azzimuhu khalaqahu wa yuhabunahu. Ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, maka kita harus wa yuhabunahu. Kita harus apa? Harus benar-benar merasa apa? Tadi merasa takjub dengan semua keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus apa? Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang harus kita takuti di dalam apa? Di dalam kehidupan kita ini. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan satu kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi semua apapun ya di dalam proses di dalam kehidupan kita ini. Karena kita memiliki, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, yang maha agung. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Dari semua seginya, dari semua kemampuan itu dimiliki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa yattaqunahu, kita harus senantiasa bertakwa, yang melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk apa? Bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa ini minimalnya ketika didefinisikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, takwa ini adalah al-khauf minal jalil. Kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi semua keagungannya, ya dengan semua al-qahar, ya dia Allah Subhanahu wa taala yang bisa menundukkan, yang bisa mengalahkan semua makhluk-makhluknya. Kita harus al-khauf minal jalil. Kemudian yang selanjutnya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala amalu bitanzil. Harus takut, harus hadirkan ya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini beramal berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa wahyunya. Itu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amalu bitanzil. Kemudian yang ketiga, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa, yaitu wal qanaa'atu bil qalil. Qanaat, mensyukuri dengan sesuatu ketika Allah memberikan, walaupun itu menurut ukuran kita apa? Sedikit, tapi kita mampu mensyukurinya, qanaah, menerimanya dengan ridha ya di dalam apa? Di dalam keimanan kita. Kemudian yang keempat, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepadanya adalah al-isti'dadu li yaumir rahim. Menyiapkan bekal ketika kita nanti akan menghadapi satu hari kita tinggalkan dunia ini. Banyak-banyak bekal. Jadi kalau bahasa kitanya hari ini, Pak Haji ya, fokus bagaimana mengumpulkan pisurgaun. Mengumpulkan apa Pak? Pisurgaun ya. Apa-apa nih yang bisa memasukkan kita ke dalam surga ya, kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mengundang apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Ya, fokuskan semua tenaga pikiran kita, aktivitas kita bagaimana bisa mengundang rahmat Allah, bisa mengundang keridhaan Allah. Ini ciri ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepadanya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-'azamatu fi kulli syai' fa huwa 'azimun fi dzatihi. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di semua sisi. Ya, bahwasanya dialah Allah agung fi dzatihi. Tadi Maha Agung, Maha Besar. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala. 'Azimun fi af'alihi. Allah Subhanahu wa taala pun agung, Maha Besar di dalam apa? Di dalam af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Bahkan di dalam Quran surat Ar-Rahman ya, Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan fisyan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang apa? Sangat sibuk sekali, Pak. Nah, sibuk ini tidak sama dengan sibuknya makhluk. Tidak sama dengan sibuknya manusia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala setiap saat mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya bagaimana menyelamatkan hamba-hamba. Setiap saatnya Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Agung di dalam apa? Di dalam af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Begitupun azimun fi sifatihi. Allah Subhanahu wa taala sangat agung, maha besar di dalam sifat-sifatnya. Wa kulli ma kana min dunihi subhanahu wa ta'ala fasaghir. Maka harus kita yakini, Bapak Ibu ikhwatul iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala itu shaghir, kecil. Jadi sebesar apapun masalah kita hari ini ada satu ungkapan ya, wahai masalah, ya kamu ini kecil. Ya aku memiliki Rabb ataupun Tuhan Al-Azim yang maha besar. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan semua problem-problem dan permasalahan-permasalahan
ya kita sebagai hamba-Nya. Tinggal bagaimana kita benar-benar tadi menjadi hamba Allah yang mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Begitupun terkait dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kisah-kisah yang sangat menakjubkan ketika benar-benar hamba Allah itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini tadi tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini dia Allah yang maha besar, yang semua makhluk itu kecil dan di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Yang di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, semuanya ubun-ubunnya itu digenggam oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, yang satu hari sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka pemuka-pemuka orang-orang musyrik Quraisy itu membuat apa? Membuat sayembara. Siapa yang bisa membunuh siapa Muhammad, maka akan diberikan harta hadiah yang sangat banyak sekali. Maka kumpulan orang-orang musyrik Quraisy membuat satu rencana, dan di situ iblis turun. Dan pendapat iblis itulah yang diambil oleh orang-orang musyrik Quraisy. Maka di dalam Al-Qur'an orang-orang musyrik itu memang Tuhannya siapa? Ya iblis, itu ya setan. Mereka mengikuti setan, mengikuti iblis. Maka kata iblis, sudah kalau Muhammad ingin kita tutup jalan dakwahnya, tidak lagi menyebarkan la ilaha illallah, maka bunuh saja. Padahal sebelumnya mereka sangat berhitung sekali, sangat berhitung sekali bagaimana walaupun menginginkan untuk membunuh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diutuslah para pemuda orang-orang kuat dari kabilah-kabilah mereka. Di malam keberangkatan Rasulullah SAW hijrah dikepung siapa? Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diberikan satu tugas yang sangat berat, untuk menggantikan posisi di tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan kisah perjalanan yang mulia ini dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah." Jika kalian tidak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sendiri yang akan menolongnya. Aku sendiri akan menolong siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id akhrajahu alladziina kafaru. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, ketika Rasulullah diusir dan ketika orang-orang kafir keluar, untuk apa? Untuk mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika keluar pun sangat mudah. Walaupun dia dikepung oleh banyaknya orang-orang musyrik Quraisy. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaburkan apa? Menaburkan debu saja, ataupun pasir di ke kalangan mereka orang-orang musyrik Quraisy yang mengepung rumah mereka. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keberangkatan Nabi tidak diketahui oleh orang-orang yang akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsaniyatnaini idhuma fil ghar. Satu di antara mereka ketika keduanya berada di mana? Di dalam gua. Di dalam gua Thur. Ini di dalam gua Thur itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersama siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 3 hari 3 malam. Bisa dibayangkan Pak, dalam gua Thur itu sempit gua Thur. Sempit. Itu 3 hari 3 malam. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Idz yaqul li sahibihi. Ketika dikatakan kepada siapa? Kepada sahabat Nabi, maksudnya Abu Bakar, karena Abu Bakar khawatir bukan kepada dirinya, bukan, tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengkhawatirkan nasib ataupun keselamatan nyawa ataupun diri siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar.
Ya, yang membersamai kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah, kemudian pemeliharaan Allah, ya maksudnya bersama kami, bersama kita itu adalah keagungan Allah, pemeliharaannya, kemudian ilmunya, kemudian apa? Penjagaannya ya kepada hamba-hambanya yang beriman. Innallaha ma'ana. Maka fa'anzalallahu sakinatahu. Allah Subhanahu wa taala tenangkan. Allah berikan sakinah. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan karunia yang tidak ternilai yang namanya sakinah, ketenangan, ketentraman di dalam apa? Di dalam jiwa, di dalam batin-batin kita. Ini buah iman, ya buah iman, buah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, langsung kontak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha, kami turunkan bala bantuan ya berupa tentara-tentara yang tidak bisa dilihat. Ya, yang tidak apa? Lam taruha, yang tidak bisa dilihat oleh siapa? Oleh orang-orang musyrik, oleh orang kafir. Karena apa? Wa kana kadul kafirina dha'ifa, ya. Tipu daya siapa? Orang-orang kafir. Begitupun tipu daya siapa? Setan itu sangat apa? Sangat lemah. Ketika kita benar-benar mengagungkan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika benteng itu jebol, ya bisa dibobol oleh apa? Oleh setan, sehingga kita melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pengagungan kita kepada Allah sedang apa? Sedang lemah. Iman kita kepada Allah sedang lemah. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Maka Allah telah menjadikan slogan-slogan ya, kalimat-kalimat orang kafir itu sesuatu yang apa? Yang rendah sekali. Maksudnya apa? Kesyirikan mereka, keyakinan syirik mereka itu justru melemahkan mereka. Jadi ketika keyakinan orang beriman itu menguatkan mereka, sedangkan keyakinan orang-orang musyrik, ya slogan-slogan mereka, keyakinan ucapan-ucapan kekafiran mereka itu justru yang menjadi titik lemah mereka orang-orang musyrik. Sehingga kita ini akan lemah, Pak. Ketika tidak ada keagungan di dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya di dalam apa? Di dalam keimanan kita, di dalam keyakinan kita, maka kita akan lemah. 15 menit lagi. Oh 20 ya, Masya Allah. Maka kita akan lemah. Ayah bunda sekalian ya, ketika kita tidak apa? Menjadikan Allah as-samad, satu-satunya tempat apa? Berlindung. Tidak mengimani dialah Allah al-azim, kita akan lemah. Sedangkan wa kalimatullahi al-ulya, sedangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala maksudnya la ilaha illallah. Begitupun para ulama menafsirkan ini adalah Al-Qur'anul Karim. Itulah yang akan senantiasa meninggikan kita, akan menaikkan derajat kita. La ilaha illallah berarti keislaman. Ia akan meninggikan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya derajatnya. Begitupun Al-Qur'an, ia akan mengangkat diri kita baik di dunia ataupun di akhirat. Ketika di dunia, ya para ahlul Qur'an, sahibul Qur'an itu akan diapa? Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan. Ya, kita sebagai orang tua, ya putra-putri kita menjadi hafiz, ya ataupun hafizah, gitu ya, mereka para penghafal Al-Qur'an, ditinggikan derajat kita sebagai orang tua. Begitupun nanti di akhirat terkait dengan Al-Qur'an, kita pun akan diberikan apa? Mahkota. Dengan sebab apa? Dengan sebab Al-Qur'an. Begitupun bangsa, ya ataupun satu komunitas masyarakat, satu bangsa, ini akan dimuliakan ataupun akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya Al-Qur'an. Ayah bunda sekalian, ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengagungkan, mengamalkan Al-Qur'an, pasti akan dimuliakan, ditinggikan bangsa tersebut, ya masyarakat tersebut. Tapi ketika Al-Qur'annya dia apa? Disingkirkan, ya akan dia apa? Akan dilemahkan, akan dihinakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa kalimatullahi al ulya, ya kalimat Allah Subhanahu wa taala itu yang akan senantiasa tinggi dan meninggikan kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim. Dialah Allah yang maha ya aziz, perkasa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al hakim, yang maha hakim ataupun yang maha bijaksana. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bersama dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya hamba tersebut tidak akan terkalahkan. Ya, siapa yang tidak terkalahkan maka tidak perlu bersedih. Nah ini diungkapkan ya dari perjalanan hijrah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya ketika kita sedang bersama dengan siapa? Zat yang maha agung, itu tidak terkalahkan. Dan ketika tidak terkalahkan, kenapa harus bersedih? Kemudian kisah berikutnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun terjadi ketika bagaimana peristiwa Nabiullah Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh siapa? Oleh Fir'aun. Ini pun menggambarkan tentang kemahaagungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63. Falamma tara'al jam'an, ketika dua pasukan sudah saling melihat, ini berarti jaraknya sudah sangat dekat sekali, gitu ya. Fir'aun ya sudah sangat dekat, ya di belakang Nabi Musa dan kaum muslimin ataupun orang-orang yang menyertai Nabi Musa ketika itu. Qala ashabu Musa, ya para pengikut Nabi Musa alaihissalam ketika sudah melihat pasukan siapa? Fir'aun sudah berada di belakang sangat dekat sekali. Innalam mudrakun, celaka ini. Kita pasti akan disusul, kita akan disusul, ya ditemukan oleh siapa? Oleh pasukan Fir'aun. Ini bahaya, ini sudah celaka ini posisi kita wahai Musa. Tapi Nabi Musa alaihissalam qala kalla, beliau berkata, ya sekali-kali tidak. Ya wahai umatku, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Rabbi, Tuhanku, sayahdi, maka pasti akan memberikan pertolongan, akan memberikan jalan keluar, akan membimbing kita semuanya untuk mendapatkan kemenangan. Nah ini ketika yang menghadirkan apa? Al-azamatu, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan apa? Diberikan pertolongan. Sedangkan keyakinan siapa? Fir'aun dan bala tentaranya, dia pun memiliki keyakinan bahwa ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya kemana? Ke air, ya, ke lautan, kemudian terbelah menjadi apa? Seperti gunung-gunungan air yang sangat tinggi, ya, dindingnya. Wah ini disinilah saya akan menghabisi Musa. Jadi cukup Fir'aun ya dengan apa? Dengan bala tentaranya dikalahkan atau dikasih satu perasaan saja oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perasaan dia pasti akan menyusul siapa? Musa dan pengikutnya. Dan memang ikut ya Firaun dengan bala tentaranya. Dan kemudian ditenggelamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fausaina ila Musa an idrib bi asaqal bahr. Kemudian ya oleh Allah Subhanahu diperintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya kemana? Ke laut. Fan falaqa fakana yaqulu firqin qattawdil adim. Maka terbelahlah ya laut tersebut, maka seperti dinding-dinding ya gunung-gunung yang menjulang yang sangat besar. Ya dua dinding air yang sangat besar, yang sangat kokoh. Maka di sini dari fatul iman ya inna ma'iya rabbi sayahdi. Ini ya contoh ya dari Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu turunlah ya pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita di dalam keseharian kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa amal yang ini di antara ciri kita ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ciri kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah
mempelajari agama Allah. Ini ya. Jadi Allah ini telah menurunkan agamanya, yaitu al-Islam, yang telah sempurna. Kenapa Islam itu sempurna? Karena berangkat dari zat yang maha sempurna. Karena diturunkan dari zat yang maha sempurna. Sehingga tidak mungkin ya agama Islam itu ada apa? Ada kekurangan. Sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Telah akmal, telah sempurna, telah atmam, cukup Islam itu, gitu ya. Maka sebagai bukti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mempelajari ajaran-ajaran Islam. Ya syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam, yang diajarkan ataupun yang termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah menyampaikan risalahnya, tadi menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ini benar-benar sempurna, telah menyampaikan apa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu huruf pun tidak tertinggal, satu huruf pun tidak disembunyikan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Karena mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini perintah Allah menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu. Sehingga ada warning. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja di warning oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak menyampaikan amanah, kalau tidak menyampaikan risalah, menyembunyikan satu ayat saja, disembunyikan satu hadis saja misalkan, dan ini tidak terjadi, tidak terjadi, ini adalah seumpama, gitu ya. Itu telah mendapatkan apa? Mendapatkan warning dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sendiri mendapatkan apa? Warning dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah silakan bisa dibuka ya, ayat muda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Haqqah ini mewujudkan kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dul aqawil." Dan sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berbicara atas nama kami, padahal ini tidak ada dari kami. Nah, ini Pak, berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata-kata atas nama kami, padahal tidak ada di dalam apa? Di dalam wahyu itu. Maka apa warning ataupun ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala? La akhadna minhu bil yamin. Aku akan pegang tangan kanannya, kemudian tsumma laqatna minhu al-watin. Kemudian aku akan putuskan ya urat nadinya atau urat jantungnya. Diancam, diwafatkan Pak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Nabi yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Ketika berdusta, berkata-kata atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewahyukan. Dan itu tidak terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pun adalah satu pelajaran. Ini pun adalah satu perintah untuk kita sebagai hamba Allah. Tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadiyillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul. Artinya kita berpegang teguh tadi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang selanjutnya, ciri kita ataupun langkah kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari al-asmaul husna, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian kita mentadabburi nama-namanya, kemudian mengamalkan ya isi kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, langkah kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah menerima seluruhnya, ikhwatul iman, dan menghargai semua isi Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita harus menerima. Kita harus apa? Menghargai.
Jadi kalau bahasa kita Pak, telan saja dulu, terima saja dulu. Ya, kita belum mengerti, itu ada prosesnya. Kita di dalam apa? Nanti di dalam belajar. Tapi harus kita imani terlebih dahulu bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran, ya semua yang ada di dalam apa? Hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah al-haq, itu adalah kebenaran yang telah diturunkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pikiran kita belum bisa mengilmuinya, terima saja dulu. Ya, imani bahwa apa-apa yang ada dalam Al-Quran yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah al-haq, itu pasti benar. Dan itu mendatangkan apa? Kemaslahatan di dalam kehidupan kita. Kemudian langkah kita di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memaksimalkan tadi ketakwaan kita kepada Allah, memaksimalkan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang ya oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menyimak dan bersegera ya memenuhi panggilan azan. Ini Pak, ya segera menyimak, memenuhi panggilan azan kita untuk melaksanakan apa? Sholat yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun adalah ciri kita ini merdeka Pak. Ya, salah satu indikator kita ini merdeka sebagai seorang hamba Pak. Ketika mendengar suara azan kita langsung Pak, kita langsung. Ya bahkan mungkin idealnya sebelum datang waktu sholat kita ini sudah apa? Sudah suci, sudah punya wudu. Bahkan mungkin sebelum muazin itu apa? Mengumandangkan azan, kita sudah berada di mana? Di masjid. Itu ciri, di antara ciri kita itu hamba Allah yang merdeka. Karena dalam hadis Rasulullah SAW ini menarik, hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, man adzana thintai asyrata sanatan. Siapa yang azan 12 tahun, Masya Allah tabarakallah. Ini Ustaz Ahmad ini ya, lebih dari 12 tahun di sini, Pak Haji. Lebih ya Allah. Kita ini harus gibtoh Pak. Harus gibtoh kepada salah satunya yang memiliki apa namanya gelar muazin Pak. Ini harus gibtoh kita ini. Gibtoh itu apa? Iri yang boleh. Jadi kepada kebaikan ya. Kepada orang yang memiliki apa namanya ketaatan yang banyak. Aduh ya Allah. Ya, si Ustadz ini sudah puluhan tahun menjadi siapa? Menjadi muazin. Ini 12 tahun saja ya, ini 12 tahun. Hadis sahih ini Pak. Siapa yang azan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, wajib atasnya surga. Wajib ini Pak. Wajibat ini. Ya Allah, ini nanti Ustaz Ahmad hati-hati nih bapak-bapak ini serobot ini ya, mau jadi muazin semua ini. Mau menjadi muazin semua ini ya. Dan tidak berhenti di situ. Dan ini ada manfaat yang besar, bukan hanya untuk muazinnya saja, Bapak Ibu ya. Ini untuk kita semua, ini ciri merdeka seorang hamba ini ya. Bahkan wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yaumin, sekali azan bagi muazin itu sittuna hasanatan. Allah kasih 60 kebaikan sekali azan. Wa kulli iqamatin 30 hasanatan. Setiap iqamah dikasih 30 kebaikan. Berarti sekali azan dan iqamat berapa? 90 kebaikan. Ya, sehari 5 kali Pak. Ya, dikali 1 tahun. Ya Allah. Itu hitung saja lah kalau kita mau menghitung pahala ya. Dan itu tidak akan ketukar dan tidak akan apa namanya coceng kalau bahasa kita. Coceng itu kurang ya. Itu ya kalkulator apa namanya, malaikat pencatat apa namanya amal-amal kita tuh tidak mungkin meleset. Itu pasti benar, pasti tepat. Ya, tidak akan berkurang gitu ya. Ini artinya Bapak Ibu doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika 12 tahun azan, ini artinya apa? Tidak terlewat takbiratul ihram bersama imam selama 12 tahun. Ya Allah, ya. Berarti artinya 12 tahun tidak terlewat salat apa? Salat berjamaah.
Ya, balasannya tidak surga bagaimana gitu ya, dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya pun sebelum datangnya waktu sholat, dia sudah ada di mana? Sudah ada di masjid. Dan ini merupakan satu di antara amal unggulan orang-orang soleh terdahulu. Sudah standby di mana? Di masjid sebelum apa? Sebelum masuk waktu sholat. Ini bukan kewajiban loh Pak ya. Ini maksudnya ini melihat spirit bagaimana orang-orang terdahulu yang begitu semangat di dalam mengagungkan tadi syiar-syiar Allah. Sedangkan tadi kalau di lapangan sehari-hari kita disesuaikan dengan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Ya kalau kita sedang di pesawat berarti kita tidak bisa seperti itu. Nah, itu ada rusuhnya gitu ya. Mastata'tum ya, semaksimal kemampuan kita. Ini dikisahkan, itu seorang ulama yang namanya Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Beliau mengatakan ma'adinal mu'adzin, tidaklah seorang mu'adzin itu mengumandangkan azannya mundu 30 sanatan selama 30 tahun ila wa ana fil masjid. Melainkan aku ini selama 30 tahun itu sebelum mu'adzin azan, aku sudah ada di mana? Di masjid selama 30 tahun. Ada juga para ulama yang terdahulu itu 40 tahun. Ya sebelum muadzin mengumandangkan azan, Pak, beliau sudah ada di mana? Sudah ada di masjid. Jadi maksudnya kita mengambil semangat spirit ya dari orang-orang terdahulu. Ya. Kemudian yang selanjutnya mengagungkan sholat tentunya. Ya setelah kita mengagungkan tadi seruan azan, panggilan azan memenuhi, menjawab panggilan-panggilan kalimat-kalimat muadzin, kemudian mengagungkan sholat. Ya Allah, ini mengagungkan sholat, Pak. Kenapa sholat itu tidak berbuah? Ya, di dalam kehidupan kita, karena memang dijelaskan sholat itu berbuah. Ya, di dalam apa? Di dalam kehidupan kita, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa jadi, dan ini memang realitanya seperti itu. Ketika kita tidak mengagungkan sholat, ketika mengagungkan sholat berarti kita sedang dalam rangka mengagungkan siapa? Mengagungkan Allah. Ini adalah panggilan dari siapa? Dari Rabb saya yang Maha Agung. Ya tadi sudah kita gambarkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka mengagungkan. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ya kalau menjadi imam itu sudah ditebak oleh siapa? Oleh para sahabat yang lain. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, menunjuk Abu Bakar Siddiq untuk untuk menjadi imam agak keberatan. Jangan Abu Bakar Siddiq, wahai Rasul. Karena kalau Abu Bakar Siddiq itu kalau sudah sholat baca Al-Quran itu pasti nangis, gitu ya. Itu saking apa? Saking mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dua terakhir kita mengagungkan Allah, tidak menghadap dan membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat. Ya, ini adab kita mengagungkan Allah, ya. Tidak boleh menghadap kiblat ketika sedang buang hajat, baik di tempat tertutup, ya apalagi di tempat terbuka ya, nggak boleh. Ini tidak boleh. Ini membelakangi arah kiblat. Ya. Kemudian yang terakhir, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bentuk kita mengagungkan Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, apa-apa yang ada pada diri kalian dari nikmat itu fa minallah, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.